gitu Mas ya. Itu siapa Mas pemain baru seingat sampean yang mungkin saat ini berada di Liga 1? Kalau pemain baru Supriyadi, Supriyadi Persebaya itu Mas ya. Nanduari, kiper Hernando. Terus Sultan Jiko juga ada, Rizky Sudirman, Salman. Itu ya, itu seangkatan sampean ya. Iya. Oke teman-teman ya, alhamdulillahirobbilalamin, untuk saat ini tim Persibo juga mendapatkan amunisi baru di center back ya, di lini belakang. Jadi saya sendiri sebagai pecinta sepak bola Bojonegoro juga senang ya teman-teman dengan kedatangan Mas Muhammad Reza Fauzan. Asik ya. Oke Mas Reza, setelah dari Thailand ya, setelah kegagalan dari Thailand kan balik ke Indonesia ya kan, karena memang tidak sesuai ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Apalagi pada saat itu tim Indonesia juga digadang-gadang. Benar kan? Banyak negara lain juga mengakui kemampuan timnas Indonesia U16 pada saat itu. Oke Mas, itu setelah itu untuk persiapan Piala AFC Mas ya? Iya, kualifikasi. Kualifikasi AFC usia 16. Iya. Betul ya? Itu juga di Thailand atau di negara mana? Di Thailand. Di Thailand juga. Kalau di AFF kan di Chanburi, itu mungkin bisa dibilang di kampung-kampung sana. Oh gitu ya. Di klub Chanburi ada klubnya. Terus kalau di kualifikasi AFC itu di Bangkok, di kotanya. Di ibu kotanya Thailand tuh ya, langsung di ibu kotanya Thailand. Jadi keren ya, mungkin setelah kegagalan itu Mas ya, mungkin jadi cambuk tim itu Mas ya. Oke, untuk kualifikasi tersebut Mas ya, hasilnya seperti apa Mas? Hasilnya sangat kalau bisa dibilang memuaskan karena bisa kalahin Thailand juga di sana. Terus menang telak sama Mariana, itu Kepulauan Mariana itu. Oh iya, berapa itu Mas skornya? Itu kalau nggak salah 18 kalau nggak salah. 18-0. Iya. Oke teman-teman ya, negara Mariana ya namanya, asik. Oke, itu mungkin bisa menyabet juara 1 atau juara berapa Mas pada saat kualifikasi? Kualifikasi itu sistem grup, jadi Sistem grup. yang lolos ada 2, jadi nanti ketemunya di Thailand lagi. Di Thailand dibagi grup, jadi bisa dibilang yang lolos kualifikasi ketemu lagi di sana AFC-nya. Jadi kalau yang itu yang sampai ke juara kan kualifikasi dulu, habis itu buat itu lagi dibikin grup, ketemu sama Iran, Australia, sama satu lagi itu aku lupa Mas ya. Itu juara 1 ya? Enggak, itu kalah di 8 besar. 8 besar ya? Ya sama Iran, yang bisa kalahin Iran. Oh itu ya, udah keren ya teman-teman, udah lolos di Piala Asia Mas ya. Kalau menang sama Australia bisa jadi bisa masuk Piala Dunia. Cuman kalah sama Australia. Itu pada saat itu berapa Mas skornya? Skornya 3-2. 3-2 ya, tipis Mas ya. Keren ya, mungkin bisa jadi sejarah lah ya. Untuk level usia senior pun juga bisa jadi sejarah. Karena selain level usia junior, yang senior juga kita juga belum pernah masuk di timnas Piala Dunia. Tapi ya itulah bagian dari sejarah dari Muhammad Reza Fauzan. Oke Mas Reza, setelah dari timnas ya, jadi menurut saya pribadi itu pengalaman yang berharga. Selain sangat berharga juga sangat luar biasa Mas. Untuk level usia junior, jadi sudah malang melintang di beberapa negara dan mewakili Indonesia, juga sudah pernah menjuarai salah satu turnamen di Vietnam juga. Jadi sangat keren teman-teman ya, sangat keren. Oke Mas Reza, setelah dari timnas Mas ya, sampan pulang dulu ke Aceh, ikut salah satu tim di Aceh, atau itu seperti apa Mas Reza? Balik lagi ke SSB lagi. Balik lagi ke SSB Patriot. Balik lagi ke SSB Patriot. Terus berapa tahun latihan, terus dipanggil tim lain itu ada nggak? Belum, karena waktu 2017 akhir itu belum ada kalau sekarang kan udah ada Elite Pro Academy. Oh iya Elite Pro. Dulu belum ada gitu ya. Setelah AFF kedua yang di Sidoarjo yang kami alhamdulillah juara,
Oh iya iya iya. Iya. Terus itu ada dibuat jadi Elite Pro Academy. Makanya setiap klub harus ada pemain akademinya yang buat Liga 1 EPA. Berarti setiap Klub klub yang Liga 1. Liga 1 harus Iya. punya akademi ya. Iya. Dan itu nanti namanya dikompetisikan lah ya. Kompetisi, ya. Namanya Elite Pro itu ya. Elite Pro Academy. Oh gitu ya teman-teman. Jadi turnamen antar akademi. Jadi namanya Elite Pro. Benar Mas ya? Iya. Oke, asik ya. Jadi sampai di Elite Pro pertama Mas ya. Iya. Itu ikut mana Mas? Persija saya pertama. Langsung Persija Jakarta U19 ya? Iya, U18. U18. Itu seperti apa Mas Saman bisa nyampe di Persija itu? Jadi sebelum itu kan sebelum masuk Persija itu sempat masuk Garuda Select juga yang ke Inggris selama 5 bulan yang tahap pertama yang pertama kali. Iya iya. Jadi Saman sempat berangkat ke Inggris itu Iya. ya? Keren. Mungkin melewati RT-nya David Beckham juga nggak ngerti Mas ya. Oke. Itu 5 bulan Mas Saman di Inggris ya? Iya, Untuk cuacanya kayak Bojonegoro nggak Mas? jauh. 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 Aduh, Bojonegoro panas ya Mas ya. Iya. Luar biasa ya. Ya, seperti inilah. Mungkin sampean juga di sini bagian dari belajar Iya. adaptasi Mas ya. Mungkin ke depan siapa tahu juga main di Brasil, di mana kan nggak ngerti Mas ya. Cuaca beda-beda. Jadi mungkin bisa adaptasi. Wih, pernah main loh di Bojonegoro yang panas gak satu bila. Ngerti nggak Mas satu bila? Gimana? Nggak ngerti artinya satu bila. Enggak. Gak satu bila itu nama artinya kurang lebih itu apa ya teman-teman, susah jelasin. Gak satu bila gak penting sih sebenarnya tapi asik Mas. Kurang lebih itu panasnya itu kebangetan gitu. Iya. Gak satu bila, coba Mas, gak satu bila. Enggak satu bila. Oke, Mas Muhammad Reza Fauzan di Persija ya. Persija U19 tahun berapa Mas awalnya? Saya masuk Persija tuh 2019. 2019 Persija U18. Iya. Iya bener ya. Sorry. U18. Jadi 2019 masuknya. Nah, setelah itu kok bisa nyampe di sini Mas? 2019 masuk itu udah main kompetisi U18 Ya. itu alhamdulillah kami juara 3, semifinal kalah sama PSIS Semarang. Terus persiapan lagi katanya kan buat U20 cuman ada pandemi. Oh iya. Sampai sekarang kan pandeminya. Cuman kalau sekarang katanya EPA-nya belum jelas jadi mungkin ada rekomendasi mungkin pelatih dari Persibu minta ke manajemen sana buat pemain buat trial. Jadi saya dikirim ke sini berdua. Terus Saman dikirim ke Bojonegoro itu atas rekomendasi pelatih sih Mas ya? Iya kayaknya. Mungkin itu ada Iya. mungkin tanya ada pemain nggak Iya. gitu mungkin Mas ya. Keren ya, direkomendasikan tim pelatih berangkat ke Bojonegoro 2 orang Mas 2 ya? orang. Sampean sama siapa? Sama Amar. Amar, dan kebetulan juga sudah di sini Mas ya? Iya. Sudah taken bareng sampean atau gimana? Bareng. Jadi sudah resmi di sini? Udah resmi. Untuk Amar itu posisinya apa Mas? Gelandang. Gelandang ya, nanti kita juga coba ngobrol sama salah satu gelandang tim Persija Jakarta. Amar siapa namanya Mas? Amar Fadilah. Muhammad Amar Fadilah. Muhammad Amar Fadilah. Ya. Oke. Akhirnya alhamdulillahirobbilalamin ya. Akhirnya Mas Muhammad Reza Fauzan ini sudah resmi dikontrak tim Persibo Bojonegoro untuk mengarungi kompetisi Liga 3. Jadi ya memang kondisinya seperti ini Mas ya. Mungkin ini awal sampan ngerti Bojonegoro juga Mas ya. Iya. Kalau sebelumnya sudah pernah dengar nggak Mas tentang Bojonegoro? Belum. Sama sekali belum. Belum ya, memang kotanya kota kecil Mas ya, kota kecil tapi insya Allah tekad dan tekadnya tentang sepak bola terutama tentang Persibo itu besar Mas. Iya. Amin. Historinya mungkin bisa dicari ya di
cari informasi tentang Persibu. Oke, Mas Reza Fauzan. Ya, Kesan sampean Mas Reza Fauzan pertama kali ngerti Bojonegoro selain panas. gimana? Kurang itu juga karena mungkin cuaca di sini sama yang di Aceh juga gak jauh beda. Gitu ya. Iya, Cuma lebih panas ini ya. lebih panas sih. Gitu ya. Mungkin lebih ke panasnya itu ya, Iya. lebih ke panasnya. Untuk kondisi stadion sendiri Mas, ini kan rencana kan juga sudah dipastikan lah Ya, Bojonegoro atau Persibu ini sebagai tuan rumah. Menurut sampean stadionnya Legend Haji Sudirman, Stadion Bojonegoro ini, menurut sampean itu seperti apa Mas? ya bagus lah, cuman mungkin kalau udah di itu kurang rata aja, nggak kayak di apa namanya di stadion yang lebih bagus mungkin. Kondisi rumputnya itu kondisi ya, rumputnya. kurang rata ya. Ya, itu stadion teman-teman ya, itu Stadion Legend Haji Sudirman menurut pendapatnya Mas Muhammad Reza Fauzan. Bayangkan saja kemarin Mas Reza ini latihan di lapangan Terucuk teman-teman. Keren kan Mas? Iya. Ya musim kemarau Mas, jadi banyak lapangan yang Kering. memang kering di Bojonegoro. Itu pun juga bagian dari sering kekeringan Mas. Biasanya untuk bantaran Bengawan Solo itu banyak yang kekeringan karena musim kemarau. Jadi tanahnya nggak rata. Iya. Oke, Mas Reza Fauzan, saya rasa cukup Mas Reza ya untuk obrolan pada sore hari ini. Terima kasih buat Mas Reza Fauzan. Iya. Oke teman-teman, saya rasa cukup obrolan saya dengan Muhammad Reza Fauzan ya. Terima kasih banyak Mas Reza Fauzan. Ya, kita doakan yang terbaik untuk karirnya Mas Reza, terutama di Persibu Bojonegoro ini. Semoga Mas Reza dan teman-teman bisa membuat tim Persibu Bojonegoro promosi ke Liga 2 Mas ya. Amin. Oke, cukup ya teman-teman untuk obrolan saya dengan Mas Muhammad Reza Fauzan. Kita akhiri teman-teman, tapi sebelum kita akhiri jangan lupa like, comment, subscribe Towas Ibrahim Channel. Satu lagi Mas, sudah pernah dengar jargonnya Towas Ibrahim Channel? Belum. Jangankan denger Mas ya, subscribe aja belum Mas ya. Iya. Oke Mas ya, nanti ikuti Mas ya. Iya. Oke teman-teman, gini jargonnya Towas Ibrahim Channel. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Coba Mas. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Amazing job. Oke teman-teman ya, itu ya jargonnya Towas Ibrahim Channel. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk obrolan pada sore hari ini. Kita akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.